Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Titin dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, serta terampil menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulisan, dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Sebelumnya, apakah kalian pernah melakukan kritik yang lucu? Sebagai contoh, Bu Titin akan membacakan teks anekdot yang berjudul tentang aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor: "Pak, saya kemalingan." Polisi: "Kemalingan apa?" Pelapor: "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." What? Polisi: "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor: "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya dapat melihat wajah malingnya dengan jelas, Pak." Polisi: "Sudah minta izin malingnya untuk direkam belum?" Pelapor: "Belum, Pak," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi: "Itu ilegal, Anda saya tangkap, ya." Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Setelah kalian menyimak dan membaca teks tersebut, kira-kira apakah Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks anekdot itu? Bagus, teks anekdot itu teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena berisi kritik, anekdot sering bersumber dari kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Biasanya tokoh-tokoh terkenal itu yang dimaksud adalah pejabat, pegawai daerah, guru, dan yang lain. Kemudian, apa sih fungsi teks anekdot itu? Ayo, apa kira-kira? Fungsi teks anekdot itu untuk menyampaikan sebuah cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan. Nah, nanti apa perbedaannya antara anekdot dengan teks cerita? Bedanya, dibandingkan dengan cerita, anekdot memiliki kekhususan, yaitu mengandung unsur humor ataupun unsur lucu yang mengandung suatu kritikan atau sindiran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Ayo, kira-kira ada berapa struktur teks anekdot itu? Benar, ada 5. Yang ke-1, abstraksi. 2, orientasi. 3, krisis atau komplikasi. 4, reaksi. Dan yang kelima adalah koda. Lalu apa sih yang dimaksud dengan abstraksi itu? Abstraksi itu merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Biasanya berada di awal. Dari contoh tadi, kira-kira kalian tahu mana yang termasuk abstraksi? Nah, coba dianalisis ya. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Apa itu? Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama, dan pada bagian ini yang menjadi penyebab terjadinya
krisis. Terus apa sih yang disebut dengan krisis itu? Ayo, krisis apa? Krisis merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini adanya kekonyolan atau humor yang menggelitik dan mengandung tawa. Sampai sini tahu apa itu krisis? Pasti kalian tahu ya bagian mana yang termasuk krisis pada bacaan tersebut. Struktur selanjutnya yaitu reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Nah, untuk reaksi ini tergantung yang merespon. Bisa lucu, bisa juga mencela. Selanjutnya, struktur yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya terdapat berupa persetujuan, komentar ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Ciri-ciri koda biasanya berada di bagian akhir dan terdapat konjungsi seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Nah, keberadaan koda juga bersifat opsional. Apa itu maksudnya? Boleh ada dan boleh tidak. Ya, bersifat opsional. Kalian dapat melihat diagram strukturnya. Ya, mulai paling bawah abstraksi, kemudian orientasi, semakin memuncak krisis, reaksi, dan terakhir adalah koda. Anak-anak, untuk pembelajaran tentang menganalisis struktur anekdot kita akhiri. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan, yaitu tugas menganalisis struktur teks anekdot pada bacaan yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Diskusikan bersama teman-teman. Demikian materi pada hari ini. Semoga kalian mampu memahami struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Sampai jumpa dengan Bu Titin pada materi yang berbeda. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.